Tout ça sert à rien si tu sais pas goûter. C'est une amanite. Elle tue en 3 jours. Ça n'a aucun goût. Halo bola-bola sekalian, cemana nih kabar kalian? Kuharap kabar kalian tetap baik-baik saja ya, oke? Baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian semua yang berjudul Delicious yang dirilis pada tahun 2021. Tanpa spoiler sana sini, langsung saja siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya bolo. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu kiu. Diawali dengan situasi yang begitu riwah terlihat di area dapur, yang mana terlihat para koki itu sedang disibukkan dengan memasak sebuah hidangan kepada para tamu undangan yang berkunjung ke istana bangsawan. Travail, de l'énergie et du beurre. Allons messieurs, sont ces cuissons. Saignant le pigeon, saignant. Pria ini bernama Pierre Manceron, kita sebut saja Pierre. Dia adalah seorang kepala koki sekaligus koki pribadi di sebuah istana bernama Comfort yang dipimpin oleh seorang bangsawan Perancis yang bernama Duc. Di situ ia juga memiliki seorang anak yang bernama Benjamin yang turut membantunya di dalam dapur. Kemudian datanglah pelayan istana yang bernama Hyacinthe yang menyampaikan pesan kepada Pierre jika tamu undangan sangat menyukai hidangan yang dimasak oleh Pierre. Maka dari itu mereka menginginkan Pierre untuk membuatkan tambahan hidangan baru. Tanpa basa-basi, Pierre pun langsung menyiapkannya. Pada masa abad ke-18, ada banyak cara yang dilakukan bangsawan untuk menunjukkan seberapa terpandang dan berkelasnya mereka. Mulai dari cara berpakaian, wibawanya, membangun istana mewah, hingga seberapa enak masakan koki pribadi mereka. Ketika para tamu sedang menikmati hidangan kloter kedua, kemudian Duc memanggil Pierre untuk berdiri di hadapan para tamu dan mendengarkan komentar atas masakan yang disajikan oleh Pierre. J'ai goûté votre poule d'Inde, charnue, joyeuse. Sans fort, vous nous avez bien traités. Awalnya, sebagian tamu menganggap jika masakan Pierre sangatlah enak dan lezat, sehingga mereka cukup puas. Namun tiba-tiba ada salah satu tamu yang tak suka dengan salah satu makanan yang Pierre namai dengan sebutan Lo Delicio. Tamu itu bilang jika makanan itu rasanya seperti sampah dan hanya cocok dimakan oleh seekor binatang babi. Setelah mendengar komentar hinaan itu, para tamu undangan pun ikut terpengaruh dan menertawakannya. Pour décorer. Karena merasa harga dirinya jatuh di hadapan para tamunya akibat ada salah satu makanan yang tak enak, Duc pun merasa geram dan memaksa Pierre untuk berlutut minta maaf di hadapan para tamu. Namun karena Pierre ini adalah seorang kepala koki profesional yang memiliki harga diri juga, ia pun menolak untuk meminta maaf akibat masakannya telah direndahkan. Akhirnya Pierre pun memilih pergi dari istana bersama anaknya si Benjamin. Mereka berdua memilih kembali ke rumah ayah Pierre yang berada di sebuah desa terpencil. Rumah itu terlihat terbengkalai dan rusak sebagian. Ketika tiba di rumah itu, mereka berdua justru bertemu dengan tetangga sebelah yang bernama Jacob. Dan Jacob mengatakan jika ayah Pierre sudah meninggal akibat sakit yang dideritanya. Para warga miskin yang biasanya datang ke rumah untuk meminta roti itu pun kecewa semenjak kematian ayah Pierre karena tak ada makanan gratis lagi. Lalu mereka datang ke rumah ini untuk merusak seisi rumah karena kelaparan dan untuk mencari makanan. Mais si tu restes, tu te laves. Parce que tu pues. Alors vous allez rester. Keesokan harinya, Pierre kedatangan tamu dari Paris yang numpang makan di rumahnya. Karena dulunya, rumah ini memang terkenal sebagai tempat istirahat dan tempat makan bagi para pelancong yang sedang kelelahan. Para tamu itu biasanya akan membayar seikhlasnya. Ya, karena Pierre sedang tak ada di dalam rumah, akhirnya Benjamin lah yang memasak makanan untuk tamu itu. C'est une soupe aux légumes du jardin. T'es mieux ici, hein. C'est un bon coin que vous avez là.
Ketika sedang sibuk di dalam gudang, Pierre kedatangan tamu seorang wanita yang bernama Louise. Ia mengaku kepada Pierre jika dulunya ia adalah seorang juru masak. Dan seluruh juru masak di negeri ini tentu sudah tahu dengan sosok Pierre yang merupakan seorang koki istana yang hebat. Karena Louise tahu jika Pierre sudah tak bekerja di dalam istana, ia pun datang kemari untuk menimba ilmu memasak bersama Pierre. Namun tampaknya Pierre yang sudah kehilangan selera untuk kembali memasak lagi akibat kejadian di istana kemarin, ia pun menolak untuk menerima Louise. Au revoir. Di malam harinya ketika Pierre, Benjamin, dan Jacob sedang makan malam, suasana saat itu sedang diguyur hujan deras. Sementara itu di luar rumah, tampaknya Louise masih tak menyerah dan rela hujan-hujanan sampai Pierre bersedia mengajarinya untuk memasak. Elle est toujours là. Et elle refuse de manger. Prétends qu'elle ne bougera pas tant que tu n'auras pas changé d'avis. Hingga keesokan harinya, di situ Louise mengatakan kepada Pierre jika ia tak akan keberatan bila sampai membayar agar Pierre mau mengajarinya untuk memasak. Namun sebenarnya alasan Pierre tak mau menerima Louise yakni karena di masa itu wanita dianggap tak pantas bila menjadi juru masak atau seorang koki. Akan tetapi setelah melihat jiwa pantang menyerah yang ada pada diri Louise, akhirnya Pierre pun menerima Louise sebagai muridnya. Hari demi hari, kini Louise sudah mulai terlihat bekerja keras di rumah Pierre, seperti membantu mencuci baju hingga merawat peternakan Pierre. Lalu hingga suatu ketika, mereka berdua itu pergi ke sebuah hutan. Di sana Pierre menyuruh Louise untuk mencari beberapa tumbuhan yang bisa untuk dimakan. Dan ketika pulang ke rumah, di situ Pierre menjelaskan kepada Louise tentang jenis-jenis tumbuhan dari hasil pencariannya tadi siang, mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Mais tout ça sert à rien si tu sais pas goûter. Ferme les yeux. Pourquoi? Ça ta bouche. Champignon. Akan tetapi, Pierre yang tertarik dengan aura seorang Louise itu pun menggunakan momen kesempatan tersebut untuk bisa nyosor ke bibir Louise. Ah elah bang, sempet-sempetnya kau bang. C'est moi qui paye, alors c'est moi qui décide. Beberapa hari kemudian, secara tak sengaja Hyacinthe mampir ke rumah Pierre hanya untuk beristirahat sekaligus membersihkan kudanya. Namun ketika bertemu dengan Pierre secara langsung, ia menceritakan kabar dari istana jika Duc tak menyukai koki baru yang telah menggantikan Pierre. Ia merasa bosan dengan masakan istana. Maka dari itu, Hyacinthe menyampaikan pesan kepada Pierre jika 2 minggu lagi Duc akan mengadakan pesta makan dadakan di rumah ini saat perjalanan pulangnya dari Paris. Duc juga akan mengajak teman-temannya dari Paris itu serta nyonya barunya untuk pesta makan di sini. Di situ, Hyacinthe juga memberikan sedikit modal kepada Pierre untuk digunakan sebagai membeli kebutuhan makanan pesta. Selain itu, pihak istana Comfort nantinya juga mengirimkan pelayan istana ke rumah Pierre sebagai tenaga tambahan demi kelancaran proses acara tersebut. L'heure n'est plus à laisser mais à la perfection. Sebelum pergi, Hyacinthe berpesan kepada Pierre agar nantinya ia bisa menyiapkan makanan terbaiknya di acara itu. Siapa tahu ini bisa jadi kesempatan bagi Pierre, karena jika Duc suka dengan masakannya, mungkin Pierre bisa dipanggil lagi ke istana untuk kembali menjadi koki pribadi si Duc. C'est le duc qui vient mais recevez un roi. Keesokan harinya, dengan rasa penuh semangat seperti pejuang Romusa, pokoknya bersemangat, di situ Pierre menjelaskan kepada Benjamin, Jacob, dan Louise tentang konsep dan hidangan apa saja yang akan disiapkan dalam pesta nantinya. Tak lama kemudian, para pelayan istana itu beramai-ramai datang untuk membawakan bahan makanan pesanan dari Pierre. Selain itu, Pierre juga telah memutuskan untuk menggunakan ruangan kecil yang dulunya digunakan sebagai toko, kini digunakan sebagai gudang penyimpanan makanan. Satu minggu kemudian, Pierre kedatangan tamu seorang pembawa surat dari istana Comfort, yang mana pesan di dalam surat itu berisi jika acara pesta makan Duc akan dimajukan menjadi esok hari. Ya, besok. Dengan ekspresi terkejut, tentu dengan waktu sesingkat itu Pierre tidaklah siap untuk melakukannya. Akan tetapi, di situ Louise dengan percaya diri meyakinkan Pierre jika besok pasti mampu untuk menyiapkan semuanya itu.
Namun kemudian di situ Pierre tampak marah kepada Louis karena sangat mustahil dengan waktu 1 hari mereka bisa menyiapkan menu makanan yang diminta oleh Duke. Di tengah keributan itu, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara drum minuman atau gentong yang berjatuhan. Saat dicek, mereka bertiga terkejut ketika melihat Jacob sudah tergeletak di tanah dengan tertimpa gentong minuman itu, yang membuat Jacob meninggoy di tempat. Setelah proses pemakaman Jacob, Pierre menyuruh mereka berdua agar segera kembali ke rumah untuk bekerja menyiapkan makanan, karena waktu mereka sangatlah singkat. Di situ Pierre terlihat sangat sibuk untuk menyiapkan makanan terbaiknya. Ia pun sudah tak peduli lagi dengan dapurnya yang begitu berantakan. Ketika Pierre hendak mengecek puding yang tersimpan di dalam gudang, Benjamin juga turut ada di sana. Terlihat jika Benjamin betapa kesal terhadap ayahnya, karena ayahnya itu terus sibuk memasak ketika suasana masih berkabung akibat kematian Jacob. Ia merasa jika ayahnya terlihat seperti budak istana yang melupakan rasa kemanusiaan. Ketika sang anak dan ayah itu sedang cekcok, tak sengaja Benjamin menyenggol minyak hingga menyulut kobaran api dan menyebabkan kebakaran di dalam gudang penyimpanan makanan itu. Ketika api berhasil dipadamkan, Louis membantu mengobati luka bakar yang ada di tangan Pierre. Dengan kondisi luka di tangannya, Pierre semakin pesimis jika persiapan hidangan untuk besok akan bisa selesai secara tepat waktu dan sempurna. Namun, Louis yang selalu berada di samping Pierre itu pun tetap memberinya semangat dan bersedia membantu Pierre untuk menyiapkan makanan dalam sisa waktu 9 jam sebelum acara dimulai. Il nous reste 9 heures. C'est pas fini. Keesokan harinya, mereka berdua mulai kerja ngebut untuk memasak. Dan tak lama kemudian, rombongan pelayan istana juga telah tiba di rumah Pierre. Di situ mereka mulai kerja maksudnya kerja bakti, untuk mulai menghias dan menata halaman rumah Pierre agar terlihat lebih indah, bersih, dan mewah. Namun di saat semua orang sedang sibuk, secara diam-diam Louis telah memasukkan racun ke dalam salah satu makanan itu. Ketika semua makanan sudah siap dan tertata rapi, tak lama kemudian tampak terlihat rombongan bangsawan itu telah mendekat ke rumah Pierre. Akan tetapi, betapa mengejutkannya, ternyata rombongan itu justru bablas wae dan terus melanjutkan perjalanannya, yang berarti mereka tak jadi mampir ke rumah Pierre. Setelah kejadian itu, Pierre mendapatkan sebuah surat yang berisi jika ternyata rombongan bangsawan itu sebelumnya sudah makan di tempat lain, dikarenakan Duke sudah tak bisa menahan laparnya ketika di tengah perjalanan. Tentunya Louis sangatlah marah dan ngamuk, merasa perjuangannya tak dihargai oleh mereka. Namun di saat Benjamin hendak memakan kue yang terdapat racun di dalamnya, di situ Louis langsung mencegahnya dan membuang makanan tersebut. Melihat perbuatan janggal yang dilakukan oleh Louis barusan, tentu Pierre itu pun merasa curiga. Saat di dalam rumah, Pierre memaksa Louis untuk mengaku siapakah ia sebenarnya. Ya, karena sudah terlanjur kegap, akhirnya Louis itu pun mengakui rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Yang terungkap jika alasan Louis ingin menjadi murid Pierre adalah hanya untuk membunuh Duke, orang yang telah menghancurkan hidupnya pada masa lalu. Sebelum bertemu dengan Pierre, dulunya Louis adalah seorang bangsawan yang terpandang, sedangkan suami Louis dan Duke sudah lama menjalin hubungan menjadi rekan bisnis. Hingga suatu saat, Duke jatuh cinta kepada Louis. Berbagai cara telah Duke lakukan untuk menaklukkan hati Louis, akan tetapi usahanya itu ditolak mentah-mentah oleh Louis. Karena merasa sakit hati, Duke pun akhirnya dengan tega membunuh suami Louis dan merampas seluruh harta bendanya. Semenjak kejadian itu, Louis berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Duke. On peut pas rester impuni. Akan tetapi setelah mendengar cerita dan kejujuran dari Louis, Pierre justru sangat kecewa lalu mengusirnya dari rumah.
Di saat Louis hendak pergi dari rumah Pierre, Pierre terlihat sedang menaiki kudanya lalu pergi entah kemana. Yang terjadi malahan, ia justru terjatuh dari atas kuda dan terseret. Lah yo neko to wong tuwa iki beh. Louis pun akhirnya tak jadi pergi dan justru malah merawat Pierre yang sedang sakit akibat kecelakaan kuda. Setelah Pierre sudah merasa sembuh, ia pun begitu terkejut ketika melihat ada banyak tentara yang mampir dan makan-makan di rumahnya. Louis menjelaskan jika memang tadi pagi ada rombongan tentara yang lewat, lalu mereka beristirahat dan meminta makanan ke rumah Pierre. Dengan sedikit ilmu memasak yang ia dapatkan dari Pierre, serta bantuan dari anak-anak desa setempat yang menjadi pramusajinya, di situ Louis berinisiatif memasak sendiri makanan itu untuk tentara tersebut. Dan mereka terlihat sangat puas dengan masakan Louis. Bahkan mereka minta terus nambah lauk rendang hingga rela membayar uang lebih. Reste du cochon? Bien sûr. C'est bon? Setelah para tentara itu pergi, Louis mengatakan jika menjual makanan yang lezat lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya memasak untuk seorang bangsawan. Ya ibarat seperti aji mumpung lah. Tak ada salahnya jika Pierre membuka bisnis tempat makan di mana semua kalangan bisa menikmati masakan dan pelayanan seperti para bangsawan. Namun di situ Pierre tak setuju. Akan tetapi kemudian Benjamin datang dan meyakinkan ayahnya itu untuk membuka bisnis tempat makan di rumah ini. Karena Louis lah yang telah merawatnya ketika Pierre sakit dan seharusnya Pierre memiliki hutang budi kepada Louis. Selain itu, Benjamin juga bilang mungkin ini bisa jadi kesempatan Pierre untuk membuktikan kepada Duke jika Pierre bisa menghasilkan banyak uang yang melebihi gajinya selama bekerja di istana Comfort sebagai koki pribadinya si Duke. Imagine un grand buffet ouvert à tous. Chacun paierait en fonction de son... Laissez choisir les plats, oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Une chambre à manger. Akhirnya Pierre pun setuju dengan ide mereka berdua. Di situ Pierre mulai menata konsep tempat duduk yang ada di dalam rumahnya dan di halaman rumahnya. Serta ia juga menyuruh Louis untuk menuliskan daftar menu di sebuah kertas agar para pelanggan bisa memilih menu sesuka hatinya. Tak lama kemudian, dari kejauhan Benjamin berlari sembari berteriak jika ada pelanggan pertama yang akan datang. Dan bisnis rumah makan sederhana desa terpencil itu pun dimulai. Suasana begitu ramai di hari pertama, para pelanggan terlihat sangat puas. Beberapa minggu kemudian, Hyacinthe datang ke rumah Pierre untuk menagih pajak bulanan di tempat makannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Louis masuk. Ketika Louis tahu jika tamunya adalah Hyacinthe yang merupakan pelayan istana Duke Comfort, ia pun menutupi wajahnya dengan keranjang baju dan segera keluar lagi. Di balik pintu, Louis nguping pembicaraan antara Pierre dengan Hyacinthe jika Duke kemungkinan akan berkunjung ke tempat makan Pierre dalam beberapa hari ke depan karena ketenaran tempat makan Duke sudah terdengar hingga ke istana Comfort. J'admets qu'elles sont goûtues. Karena Louis tak ingin mengingat-ingat lagi perkara dendamnya terhadap Duke, akhirnya ia pun memilih pergi dari rumah Pierre dengan meninggalkan sebuah surat kepada Pierre. Setelah Louis meninggalkan Pierre, situasi hati Pierre kini berubah menjadi kesedihan, yang mana akibatnya ia menjadi tidak fokus memasak di saat melayani para pelanggan. Mulai dari memasak terlalu lama, makanan tak enak, hingga raut cemberut yang terus ia tampakkan. Lama-kelamaan, tempat makan mereka itu pun menjadi sepi pelanggan. Bahkan untuk membeli bahan-bahan makanan pun mereka sudah tak mampu. Qui viennent chercher. Et la vérité, c'est qu'il n'y en a plus dans ce que tu fais. Malam harinya, Pierre berkunjung ke istana Comfort untuk menemui si Duke. Lalu di situ Pierre bercerita, semenjak dirinya meninggalkan istana, ia kemudian membuka sebuah tempat makan yang mana masakannya itu bisa dinikmati bagi semua kalangan masyarakat. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. Di situ Pierre juga meminta maaf kepada Duke atas kejadian di kala itu. Setelah membuatkan sebuah saus kepada Duke sebagai bentuk promosi tempat makannya, di situ Pierre kemudian mengundang Duke agar datang ke tempat makannya untuk mencicipi sekaligus menilai menu makanannya. J'ai besoin de l'avis d'un véritable gourmet pour goûter mon canard à la Chamfort. Soit. Je viendrai.
Lalu keesokan paginya, Pierre langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan Louis, yang mana ternyata saat ini Louis telah menjadi seorang biarawati di sebuah gereja. Di situ Pierre menceritakan kepada Louis jika beberapa hari lagi Duke akan datang ke rumahnya untuk mencicipi masakannya. Dan Pierre mengatakan jika inilah momen yang tepat bagi Louis untuk melakukan balas dendamnya kepada Duke. Akan tetapi yang terpenting sekarang adalah Louis bisa kembali berada di samping Pierre untuk memasak secara bersama-sama lagi. Ya, ibarat seperti mood booster, ada sosok wanita di balik lelaki yang hebat. Asik. Dan beberapa hari kemudian, rombongan istana yang terdiri dari Duke, istrinya, serta Hyacinthe itu telah tiba di tempat makan Pierre. Melihat jika suasananya sangat tenang dan begitu asri, Duke bersama istrinya itu pun tampak terlihat senang dan bahagia. Lalu mereka dipersilakan masuk ke dalam untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Untuk makanan pembukanya, Pierre menyajikan menu lo delisio kepada mereka berdua, yang padahal makanan itu dulunya terlihat sangat hina dan pernah membuat harga diri Duke jatuh di hadapan para tamu. Monseigneur. Di situ Duke pun merasa tersinggung, namun setelah melihat istrinya yang begitu menikmati kue tersebut, Duke pun akhirnya terpaksa ikut makan. Ketika Duke hendak melahap kue itu, tiba-tiba Hyacinthe memberitahukan jika situasi di luar mendadak banyak orang dari kalangan rakyat biasa yang berdatangan. Yang kemudian orang-orang itu duduk mengisi bangku-bangku kosong di sebelah meja Duke dan istrinya. Karena tak sudi makan bersama rakyat rendahan, Duke bersama istrinya itu pun ingin pergi. Des places à l'intérieur. N'ayez pas peur, choisissez votre table. Tapi tiba-tiba Louis muncul, dan ya, begitu terkejutnya Duke setelah melihatnya. Louis mengatakan kepada Duke sebenarnya dia tadi pengen meracuni makanan yang disajikan untuk Duke, tapi ia memilih membalaskan dendamnya dengan cara yang lain, yaitu mempermalukan Duke yang merupakan seorang bangsawan itu di hadapan rakyat biasa, agar ia tahu bagaimana rasanya direndahkan di hadapan banyak orang. Selain itu, Pierre juga menunjukkan sebuah selembaran undangan kepada Duke. Undangan itu tertulis jika siapapun bisa makan secara gratis bersama Duke yang merupakan seorang bangsawan. Setelah dipermalukan, Duke mengancam akan berjanji membalaskan perbuatan Pierre ini. Namun, Louis juga memiliki senjata lain, yakni akan melaporkan seluruh perbuatan kotor Duke di masa lalu, yang mungkin saja Duke bisa dihukum mati. Lalu Louis juga menarik rambut palsu yang melambangkan seorang bangsawan milik Duke. Setelah merasa malu karena direndahkan di hadapan orang banyak, Duke bersama istrinya itu pun memilih pergi kabur cepirit dari tempat itu. Pas les privilèges. C'est faux. Racontez-moi. Ya, setelah melihat betapa hinanya seorang bangsawan yang telah ia layani itu selama bertahun-tahun, Hyacinthe terlihat sangat syok. Di tengah kebimbangannya itu, ia kemudian memilih melepas rambut bangsawannya itu dan justru memilih melayani seorang pelanggan yang baru saja datang ke tempat makan milik Pierre. Je vous en prie. Installez. Vous allez être servi tout de suite, s'il te plaît. Kebahagiaan baru telah mereka temukan. Mereka kini bisa hidup secara damai dan berbahagia. Film pun selesai. Regardez le menu, je reviens tout de suite. Nah, baiklah bola-bola sekalian, jadi begitu saja dulu untuk alur cerita di film ini. Ya, cukup sangat menginspirasi bagi kita. Intinya janganlah mudah putus asa dan teruslah untuk mencoba hal baru, oke? Baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian ya bolo. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.